Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas EL 4108 ingin mempresentasikan tentang pembahasan tugas UAS Sistem Telekomunikasi. Nah, di sini kami ada beberapa orang. Yang pertama itu teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arik Geraldi Fauzi, NIM 11021700076. Perkenalkan, nama saya Haya Majidatul Hasna, NIM 11021701113. Perkenalkan, nama saya Ragi Catur Nugroho dengan NIM 11021700066. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmadani Dwining Tias, NIM 11021700048. Nah, di sini kita akan membahas assignment report atau pembahasan ujian akhir semester genap dari soal sistem telekomunikasi bagian 1, yaitu bagian pilihan ganda. Langsung saja ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Pada sistem multiple akses, mana yang membutuhkan koordinasi waktu yang presisi? Jawabannya adalah TDMA atau Time Division Multiple Access. TDMA atau Time Division Multiple Access merupakan pembedaan antara satu saluran yang dilakukan dengan pembedaan waktu atau slot. TDMA bisa dipakai untuk dibagi-bagi dengan waktu, dipenggal menjadi beberapa segmen, dan datanya tidak kontinu. Jadi, data dari TDMA itu adalah merupakan data yang digital. Nah, seperti ini bentuk dari TDMA. Bisa kita lihat, setiap user memiliki time slot-nya masing-masing. Jelas berbeda antara user 1, user 2, user 3, user 4, dan seterusnya. Time slot yang digunakan adalah masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya, apa sih kelebihan dan kekurangan TDMA itu? Kelebihan TDMA, selain ia merupakan teknologi yang memisahkan pengguna menurut waktu, ia memiliki kemampuan untuk membawa data 64 kilobit per second sampai 120 megabit per second kecepatan data. Selain itu, ia memungkinkan operator untuk melakukan layanan facsimile, data pita suara atau seperti free call, short message system atau biasa kita sering sebut dengan SMS, aplikasi bandwidth intensif seperti multimedia dan video konferensi. Selain itu juga memastikan bahwa tidak ada gangguan dari transmisi simultan dan mudah beradaptasi dengan transmisi data serta komunikasi suara. Untuk bandwidth intensif seperti multimedia dan video conference, sebenarnya tidak hanya TDMA, bisa juga terhadap FDMA dan CDMA. Yang jelas, yang merupakan jenis dari multiple access, ia dapat melakukan video conference, free call, multimedia, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk membahas kekurangan TDMA, apa aja sih kekurangannya? Yaitu, pengguna memiliki slot waktu yang telah ditetapkan. Ketika bergerak dari satu situs sel ke sel lain, semua slot waktu ini mungkin bisa jadi terputus. Selanjutnya, kekurangan dari TDMA memungkinkan terjadinya multipath distorsi. Untuk mengatasi distorsi ini, batas waktu dapat digunakan pada sistem. Setelah batas waktu kadaluarsa, sinyal diabaikan. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 2. Di nomor 2 ini pertanyaannya ada begini. CDMA berbeda dari TDMA dalam hal apa? Jawabannya adalah dalam hal bandwidth, dalam hal link, dalam hal carrier, dan dalam hal time sharing. CDMA atau yang biasa kita sering dengan sebut code division multiple access berbeda dari TDMA dari 4 hal yang sudah disebutkan tadi. Nah, mengapa sih CDMA berbeda dari TDMA? Nah, yang pertama, menggunakan pembedaan waktu untuk TDMA. CDMA
memiliki kode-kode khusus setiap frekuensinya. Selanjutnya untuk TDMA. Frekuensi sistem ini dibagi menjadi subband yang dikenal dengan frekuensi carrier atau sistem multi-carrier. Sedangkan untuk CDMA, kanal frekuensinya dibagi menjadi saluran kode menggunakan kode-kode. Yang ketiga, TDMA teknologinya memisahkan user dengan waktu, sedangkan CDMA teknologinya menggunakan spread spectrum, menggunakan bandwidth yang lebih luas atau lebar, namun dapat beraneka ragam sehingga bisa disebut dengan rake receiver. Untuk TDMA, bandwidth-nya sendiri lebar. Seperti yang sudah dijelaskan di nomor 1, dia bisa digunakan untuk conference. Selanjutnya ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini soalnya, perencanaan frekuensi sangat esensial dalam bidang apa? Jawabannya adalah FDMA. FDMA atau biasa kita sering sebut dengan frekuensi division multiple access merupakan multiple access yang membedakan antara satu saluran dengan saluran lainnya dengan pembedaan frekuensi. Perlu diingat bahwa FDMA itu dibedakan dengan frekuensi. Kalau TDMA tadi dengan waktu, kalau CDMA dengan kode. Setiap pengguna berbagi kanal frekuensi atau transponder satelit secara bersamaan. Namun, setiap pengguna mentransmisikan pada frekuensi tunggal. Itu artinya setiap user memiliki jalur frekuensinya masing-masing. Selanjutnya, kita beralih ke soal nomor 4, yang pertanyaannya berbunyi, manakah yang bukan merupakan keunggulan dari DSSS atau Direct Sequence Spread Spectrum? Jawabannya adalah menggunakan frekuensi yang sempit. Keunggulan dari DSSS ini sendiri yaitu adalah mampu menekan jamming, tahan wideband interference, memungkinkan teknik CMA atau CDMA, keamanan yang lebih tinggi, dan juga DSSS dapat mengirimkan data dengan frekuensi yang lebar. Jelas tidak mungkin bahwasanya DSSS ini menggunakan spektrum frekuensi yang sempit, karena frekuensi yang digunakan untuk transmisi lebih besar dari 2,2 MHz. DSSS ini merupakan jenis dari CDMA atau Code Division Multiple Access. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Soalnya berbunyi, urutan operasi dalam PCM adalah, PCM sendiri sebelumnya adalah Pulse Code Modulation. Jawabannya yang pertama, sampling, kuantisasi, dan coding. Bisa dilihat dalam gambar di bawah, bahwasanya PCM itu merupakan perubahan dari sinyal analog menjadi sinyal digital, inputnya berupa analog, dan outputnya berupa data digital yang biasa kita lihat dengan data-data biner dengan melewati beberapa tahap, yaitu sampling atau bahasa Indonesianya adalah pencuplikan. Jadi sinyal analog yang ada kita cuplik untuk dimasukkan ke dalam proses selanjutnya. Selanjutnya adalah quantizing atau kuantisasi. Hasil dari sampling ini adalah PAM sinyal atau Pulse Amplitude Modulation yang akan menjadi input untuk kuantisasi. Dari kuantisasi menghasilkan output quantized signal atau sinyal kuantisasi dan akan masuk ke proses encoding atau pengkodaan. Barulah menjadi data digital yang berupa data-data biner. Data biner adalah data yang berisi angka 1 dan angka 0. Selanjutnya ke soal nomor 6. Soalnya berbunyi, pada proses konversi analog to digital diperlukan sampler, quantizer, dan coder. Nah, konversi analog to digital ini juga sama seperti yang soal nomor 5, yaitu PCM. Input yang berupa sinyal informasi analog masuk ke dalam sebuah filter yang biasanya digunakan adalah filter low pass filter. Selanjutnya masuk ke dalam sampler.
di mana di dalam sampler ini, pulsa-pulsa sampling Fs itu nantinya memiliki syarat, yaitu frekuensi sampling harus lebih besar 2 kali daripada frekuensi sinyal input. Itu merupakan teori dari Nyquist. Setelah itu, output dari sampler adalah sinyal-sinyal PAM yang akan menjadi input bagi quantizer atau kuantisasi. Selanjutnya, sinyal PAM yang telah terkuantisasi akan menjadi input bagi kode atau pengkodean. Selanjutnya, barulah terjadi output, yaitu deretan biner atau data digital yang berupa bilangan biner. Nomor 7, soalnya sinyal dapat direkonstruksi jika disampling dengan kecepatan. Jawabannya adalah pada Nyquist rate. Kenapa? Karena teori sampling Shannon, jika memiliki sinyal yang disampling pada Nyquist rate, maka sinyal dari direkonstruksi dari sampel sinyal. Jadi jawabannya adalah Nyquist rate. Selanjutnya, nomor 8, soalnya derau atau sinyal kuantisasi dapat direduksi atau dikurangi dengan titik-titik jumlah level kuantisasi. Jawabannya adalah menaikkan. Kenapa? Karena jika derau kuantisasi direduksi atau dikurangi, maka yang terjadi adalah memperbesar atau dengan menambah jumlah level kuantisasi tersebut. Selanjutnya nomor 9. Nomor 9 itu soalnya lapisan ini merupakan isi data antara perangkat saling berdekatan di dalam sebuah wide area network atau WAN, atau antara node di dalam sebuah segmen local area network atau LAN. Yang sama adalah jawabannya data link layer. Kenapa data link layer? Karena data link berfungsi menentukan bagaimana bit-bit dapat dikelompokkan menjadi format yang disebut frame. Tersebut juga melakukan transmisi data antar jaringan WAN dan LAN. Selanjutnya, nomor 10, itu soalnya jenis IP address untuk jaringan berukuran kecil untuk local area network atau LAN adalah jawabannya kelas C, karena IP address terdiri dari 24 bit untuk network ID dan sisanya 8 bit digunakan dalam bentuk host ID. Sehingga IP address kelas C digunakan untuk jaringan kecil, biasanya digunakan untuk jaringan LAN, dan juga kelas C hanya memiliki 254 host untuk setiap networknya. Selanjutnya, nomor 11. Panjang host ID pada kelas B adalah jawabannya 16 bit. Kenapa 16 bit? Karena IP address kelas B terdiri dari 16 bit network ID dan sisanya 16 bit digunakan sebagai host ID. Selanjutnya, nomor 12. Sebuah program yang menentukan diizinkan tidaknya lalu lintas yang datang dan keluar server adalah jawabannya firewall. Karena firewall berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi arus paket data yang mengalir di jaringan. Selanjutnya nomor 13. Soalnya pada model TCP/IP, error recovery dilakukan oleh layer. Jawabannya yaitu transport.
Kenapa? Pada layar ini itu berfungsi menyediakan servis yang akan digunakan oleh application layer. Nah, pada layar ini mempunyai dua protokol utama, yaitu TCP dan UDP. Untuk TCP ini memiliki banyak fungsi, tapi fokus kita hanya pada satu fungsi utama yang paling dikenal, yaitu TCP error recovery. Jadi, jawabannya yaitu di transport layer. Selanjutnya yaitu nomor 14. Data dimampatkan dengan tidak menghilangkan sedikit pun informasi yang terkandung di dalamnya adalah teknik. Jawabannya yaitu lossless. Kenapa? Sesuai dengan definisi lossless itu sendiri, yaitu data yang dikompresi dan didekompresi mempunyai replikasi yang sama dengan data asli. Selanjutnya, nomor 15, soalnya itu suatu teknik penggunaan online system oleh beberapa pemakai secara pergantian menurut waktu yang diperlukan pemakai disebut dengan time sharing system. Kenapa? Kembali lagi sesuai dengan definisi dari time sharing system, yaitu pemakai secara bergantian menurut waktu yang diperlukan pemakai. Itu disebut dengan suatu teknik time sharing system. Nomor 16, layer yang bertanggung jawab dalam melakukan enkripsi data adalah layer presentation. Kenapa? Pada layar ini, ia bertanggung jawab melakukan enkripsi dan juga melakukan deskripsi informasi serta data hingga kemudian bisa dipakai di lapisan application. Selanjutnya, suatu cara untuk memperkecil ukuran data serta mempersingkat waktu pengiriman maupun menghemat penggunaan media penyimpanan adalah kompresi. Kenapa? Seperti yang awal, kembali sesuai dengan definisi kompresi itu sendiri, yaitu cara untuk memperkecil ukuran data serta mempersingkat waktu pengiriman maupun menghemat penggunaan media penyimpanan. Nomor 18. Pada serial transmission memiliki metode transmisi yaitu serial dan paralel serta synchronous transmission dan asynchronous transmission. Nah, pada metode transmisi ada 4, yaitu yang pertama metode transmisi paralel, yang kedua ada metode transmisi serial, yang ketiga metode transmisi sinkron dan tak sinkron atau synchronous transmission dan asynchronous transmission, dan yang keempat ada transmisi full duplex, half duplex, dan simplex. Selanjutnya ada nomor 19. Soalnya yaitu fiber optik banyak digunakan dalam sistem komunikasi, baik berupa voice, data, ataupun video. Yang bukan merupakan kelebihan penggunaan fiber optik untuk sistem komunikasi adalah jawabannya mudah instalasi. Kenapa? Pada pemasangan kabel fiber optik, kabel harus ditempatkan pada area atau jalur yang minim belokan. Ini dikarenakan fiber optik menggunakan cahaya sebagai penghantar sinyal. Jika bagian penghantar di dalam kabel patah, maka akan terjadi gangguan putus jaringan, sehingga harus mengganti kabel yang baru. Selain itu, kabel fiber optik memiliki harga yang relatif mahal dibandingkan dengan kabel UTP lainnya. Untuk keuntungan kabel fiber optik sendiri adalah yang pertama, memiliki bandwidth yang lebih besar dan memiliki kecepatan transmisi data yang lebih cepat. Yang kedua, memiliki ukuran yang lebih kecil dan ringan dibanding dengan kabel lainnya, dan juga lebih aman, dikarenakan serat optik tidak mudah terbakar dan tidak mengalirkan listrik.
Dan yang ketiga, hanya membutuhkan repeater ketika menghantarkan sinyal yang jaraknya jauh, sekitar 50 sampai 100 km. Selanjutnya, nomor 20. Soalnya adalah apa yang dimaksud handoff pada sistem telekomunikasi bergerak. Jawabannya, memungkinkan seorang pengguna pindah dari satu sel ke sel yang lain, tanpa adanya pemutusan hubungan. Kenapa? Handoff atau handover sendiri merupakan pergantian kanal atau sel ketika mobile station sedang aktif melakukan mobilitas dalam sistem telekomunikasi. Handoff terjadi karena kualitas atau rasio turun di bawah nilai yang dispesifikasikan dalam base station controller. Penurunan level sinyal ini dideteksi dari pengukuran yang dilakukan mobile station maupun base transceiver station atau BTS. Handoff memiliki beberapa tipe. Yang pertama ada intra-cell handover. Yang kedua ada intra-BSC handover. Yang ketiga ada intra-MSC handover, yaitu handover yang terjadi dalam sebuah MSC. Dan yang keempat ada inter-MSC handover, yaitu handover antara dua MSC. Selanjutnya ada nomor 21. Soalnya adalah jenis security yang digunakan pada WEP atau Wire Equivalent Privacy adalah jawabannya enkripsi. Kenapa? WEP adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel dan merupakan standar keamanan dan enkripsi pertama yang digunakan pada wireless. Enkripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Kunci ini tuh harus cocok dari yang diberikan access point ke klien, sehingga klien dapat autentikasi menuju access point. Proses ini disebut shared key authentication. WEP sendiri mempunyai standar 802.11.b, yaitu standarisasi yang diberikan oleh IEEE oleh jaringan wireless LAN. Selanjutnya ada nomor 22. Soalnya adalah proses berkomunikasi menggunakan serat optik mengikuti langkah-langkah dasar berikut, kecuali jawabannya adalah menggunakan antena. Kenapa? Pada proses transmisi data menggunakan serat optik, antena tidak diperlukan karena pengiriman data menggunakan media cahaya yang merambat pada kaca di dalam kabel serat optik. Sedangkan antena sendiri adalah alat listrik yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik, kemudian memancarkannya ke ruang bebas, atau sebaliknya, yaitu menangkap gelombang elektromagnetik dari ruang bebas dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Selanjutnya ada nomor 23. Soalnya adalah keunggulan sistem komunikasi satelit, kecuali jawabannya adalah karakteristik layanan tidak seragam dan biaya yang murah. Kenapa? Satelit sendiri merupakan alat dalam orbit bumi yang berfungsi khusus untuk menerima atau menghantarkan data secara nirkabel. Nah, satelit berkomunikasi melalui frekuensi radio. Salah satu keunggulan satelit adalah memiliki karakteristik layanan yang seragam, karena layanan hanya dari satu transceiver receiver, yaitu di satelit itu sendiri. Selain itu, satelit memiliki beberapa keuntungan lainnya, yaitu memiliki area coverage yang luas. Yang kedua, ada bandwidth yang tersedia besar. Yang ketiga, satelit bisa dipasang di mana saja selama masuk dalam jangkauan satelit. Dan yang keempat, komunikasi dapat dilakukan baik titik ke titik maupun dari satu titik ke banyak titik secara broadcasting atau multicasting. Sedangkan kekurangan satelit itu sendiri, yang pertama adalah harga peralatan dan instalasi yang mahal. Yang kedua, transmisi data sangat mudah ditangkap karena berjalan melalui udara, sehingga tidak aman. Dan yang ketiga, terpengaruhi oleh cuaca dari segi keawetan alat maupun redaman ketika transmisi sinyal. Selanjutnya ada nomor 24. Soalnya itu adalah proses penumpangan informasi yang terkandung dalam sebuah rentang frekuensi pada sebuah frekuensi pembawa adalah definisi dari
Jawabannya modulasi. Modulasi sendiri termasuk proses sistem telekomunikasi. Biasanya suatu informasi dengan frekuensi rendah dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa dengan frekuensi yang lebih tinggi berupa gelombang sinusoida. Itu adalah penjelasan dari modulasi. Selanjutnya ada nomor 25. Soalnya yaitu jenis-jenis sel pada komunikasi bergerak berdasarkan coverage areanya, kecuali jawabannya ada nano dan global. Kenapa? Idealnya bentuk sel pada komunikasi bergerak adalah heksagonal. Tetapi kenyataannya di lapangan berbentuk sel adalah lingkaran sehingga ada celah antara sel yang tidak tercover oleh jaringan, memungkinkan pelanggan tidak dapat melakukan komunikasi. Berdasarkan ukuran luas sel dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pirosel, yaitu radiusnya di bawah 1 km. Yang kedua ada mikrosel, radiusnya antara 1 km sampai 3 km. Dan yang ketiga ada makrosel, yaitu radiusnya di atas 5 km. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan tentang soal-soal esai yang diberikan di tugas soal UAS ini. Esai yang pertama, soalnya adalah dengan menggunakan Hamming code, event parity, cek apakah terdapat error pada kode word berikut. XX00110 jika ada tentukan posisi error dengan peraturan untuk kelompok ganjil XX-nya adalah 0,1, sedangkan untuk kelompok genap XX-nya diisi dengan 10. Karena kelompok saya menampilkan kelompok ganjil, maka kami mengisinya dengan 01. Oke, sebelum menjawab semuanya, awal yang harus kita lakukan adalah memasukkan rumus. Rumusnya adalah 2N lebih besar M tambah N plus 1. Karena jumlah bit yang ada di soal itu sebanyak 7, maka dibuat M tambah N sama dengan 7 plus 1. Jadi bisa dikatakan 2N lebih besar dengan 2N lebih besar daripada 8, maka nilai N tersebut adalah 3. Selanjutnya, bit-bit tersebut disusun menjadi 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Nah, setelah disusun, setiap bit di bawahnya dikasih angka berurutan. Hal ini bertujuan untuk nanti gampang supaya diceknya. Oke, selanjutnya kita ke P1. Nah, P1 itu mempunyai aturan di mana setiap kita cek 1 harus dilewati 1. Contoh, misalnya ketika kita cek 1, nomor 2 dilewati, terus cek lagi buat ketiga, nomor 4-nya dilewati, terus dicek lagi nomor 5, terus nomor 7 dilewati. Selanjutnya untuk P2. P2 ini sama, di mana cek dulu 2, lalu lewati 2. Contohnya, tapi ini dimulai dari angka 2. Nah, dicek 2 dan 3, terus di skip 2, 4, 5 di skip, terus dimasuki lagi cek 6 dan 7. Selanjutnya, P3 dicek lagi seperti biasa, tetapi ini dimulai dari angka 4. Kenapa dimulai dari angka 4? Karena lihat di penjelasan di sampingnya, P1 sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. P2, 2 pangkat 1 sama dengan 2. P3, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka P3 ini dimulai dari angka 4.
sesuai dengan hasil yang ada di situ. Nah, karena dimulai dari angka 4, maka di P3 ini peraturannya sama seperti peraturan sebelumnya, cek 4, lalu skip 4. Maka yang dicek adalah 4, 5, 6, 7. Nah, ketika semua sudah didapatkan, maka setiap huruf diganti urutannya dengan bitnya. Contoh, karena P1 tadi urutannya adalah 1, 3, 5, dan 7, maka dirubah menjadi 0, 1, 0, 0. Yang dimana hal itu menjadi keterangannya odd karena dia ganjil. Selanjutnya P2. P2 ini sama urutan 2, 3, 6, 7 diganti dengan bit dengan urutan yang seperti di atas menjadi 1, 1, 0, odd. Odd-nya itu keterangannya ya, karena dia ganjil. Selanjutnya P3 itu mendapatkan hasil adalah 4, 5, 6, 7 dirubah sesuai dengan urutan bitnya menjadi 0, 0, 1, 0 atau keterangannya odd. Karena tadi yang ditanya ini ya event parity, maka kita rubah yang odd ini menjadi event dengan cara cari dulu posisinya. Cara mencari posisi yang salah menggunakan jumlah dari P1, P2, P3. Nah, kenapa ditambahin 1, ditambah 2, ditambah 4? Karena di setiap P1, P2, P3 ini semuanya odd. Kecuali jika salah satu ada yang even, maka itu nggak dimasuki. Karena semuanya ini odd, maka semua dimasuki. Jadi, ketika dijumlah, 1 ditambah 2 ditambah 4 mendapatkan hasil 7, maka posisi error berada di posisi bit ke-7. Di mana posisi bit ke-7-nya itu adalah 0. Maka di flip bit ke-7 dari 0 menjadi 1. Maka menjadi hasilnya dari 0, 1, 0, 0, 1, 0 menjadi 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Oke, karena sudah dirubah, kita cek terlebih dahulu biar tahu apakah benar atau tidak. Ubah setiap bit 7 yang 0 menjadi 1. Contoh, P1 kita rubah. Yang awalnya dari 0, 1, 0, 0 menjadi 0, 1, 0. Di mana keterangannya menjadi even karena genap. Selanjutnya, P2 yang seharusnya 1, 1, 0 dengan keterangannya odd karena telah dirubah bit 7-nya menjadi 1, 1, 1, 1 dengan keterangan even. Benar. Selanjutnya di P3 yang bit sebelumnya itu 0, 0, 1, 0 dengan keterangannya odd karena telah di flip bit ke-7-nya menjadi 0, 0, 1, 0 dengan keterangan even. Maka setelah dicek semuanya adalah even parity. Selanjutnya nomor 2 yaitu soal subnetting, yaitu dengan network address-nya 141 X Y 0/25 dengan X diganti dengan kode kelas, Y diganti dengan nomor kelompok masing-masing. Jadi sesuai dengan ketentuan itu network address-nya yaitu jadi 141.830/25. Yang pertama kita menentuin address kelas dulu. Pada sesuai dengan network address ini berarti address kelasnya yaitu B. Kenapa? Kita lihat aja dari oktat pertama, yaitu oktat pertama itu kan 141, berarti B. Kenapa? Untuk ketentuannya pada kelas A itu oktat pertamanya itu 1 sampai dengan 127, untuk kelas B 128 sampai 191, untuk C 192 hingga 223.
Selanjutnya yaitu default subnet mask. Untuk kelas B itu sendiri, default subnet masknya itu yaitu 22 255.255.0.0. Kenapa? Udah ditentuin dari kelas A itu yaitu 255.0.0.0, untuk kelas B 255.255.0.0, untuk kelas C 255.255.255.0. Nah, untuk custom subnet masknya yaitu 255.255.255.128. Kenapa kita itu dilihatnya dari CIDR, yaitu classless interdomain routing, yaitu dilihatin dari perhitungan bahwa dilihat dari yang paling belakang, yaitu 25. Jadi, kan kita masuknya dari kelas B. Nah, jadi sesuai dengan ketentuan dari nilai CIDR-nya itu, nilai custom subnet mask-nya itu yaitu 255.255.255.128. Atau kalau dibuat binary-nya, itu 1111 sesuai yang udah ada pada gambar. Soalnya kalau diomongin kepanjangan. Selanjutnya yaitu jumlah subnet. Untuk menghitung jumlah subnet itu yaitu 2 pangkat X. Nah, karena sekarang kan kita ada pada address kelas B. Nah, nilai X itu jumlah dari binary 1 pada 2 oktet terakhir. Nah, kan itu jumlah binary 1 pada 2 subnet terakhir yaitu 9. Jadi, jumlah subnetnya yaitu 2 pangkat 9, yaitu 512 subnet. Selanjutnya, jumlah host address per subnet. Untuk host address itu sendiri, rumusnya 2 pangkat yen min 2. Untuk y-nya, kita menghitungnya dari jumlah binary 0 pada jumlah 2 subnet terakhir, yaitu jumlahnya berarti binary 0-nya itu ada 7. Jadi, 2 pangkat 7 dikurangin 2, yaitu 128, dikurangin 2, yaitu 126. Untuk jumlah usable address itu 126. Selanjutnya, kita menghitung blok subnet. Blok subnet itu dengan jumlah yang ada 225.6 dikurangin 128 dilihat dari nilai subnet terakhir pada custom subnet mask yang udah dijelasin sebelumnya, yaitu 18. Jadi, blok subnet yaitu 256 dikurangin 128, yaitu 128. Jadi, blok subnetnya yaitu ada 0, 128, udah itu aja 2. Kenapa 256-nya nggak diikutin? Soalnya nanti mengulang lagi ke awal. Sekarang kita membuat blok subnetnya. Nah, blok subnetnya karena kita ada di kelas B, kita nentuin dulu dari 2 subnet yang paling 2 oktet yang paling terakhir. Jadi, untuk yang pertama itu sesuai dengan network address-nya 1418, jadi kita 00. Kenapa? 0 itu sebagai kita subnet yang pertama, terus yang 0 juga menentuk sebagai broadcast-nya. Nah, itu dilanjutin sampai dengan jumlah blok subnet yaitu 512. Jadi, untuk selanjutnya itu kita langsung untuk blok subnet yang kedua ada 141.80 lagi. Untuk yang selanjutnya kembali ke 128. Untuk yang ketiga kita mulai, karena kita hanya 0 sama 128, berarti kita mulai dari kelanjutan subnetnya yaitu 1. Berarti selanjutnya yaitu 141.81.0 dan dilanjutin sampai 512 subnet. Nah, itu sesuai dengan tabel itu kan udah dibuat sampai blok subnet ke 7.
kita tinggal ngejawab dari untuk soal-soalnya, yaitu rentang subnet ke-7. Nah, kita bisa ngitung dari awal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita lihat host pertamanya itu berapa. Nah, host pertamanya kan berarti 141.831. Dilihat juga host terakhir 141.83126. Jadi rentang subnet ke-7 yaitu dari 141.831 sampai dengan 141.83126. Selanjutnya yaitu alamat blok subnet ke-5. Dilihat lagi tuh dari blok subnetnya. Lihat aja yang udah kita hitung dari awal, yaitu 141.820. Terus kita lihat soal selanjutnya, yaitu broadcast pada subnet ke-4. Langsung aja, sesuai yang udah ada di tabel, itu kan udah dihitung dari awal subnetnya 1, 2, 3, 4. Dilihat pada bagian broadcast itu ada 141.81255. Soal yang terakhir yaitu user address subnet ke-6. Nah, karena blok subnetnya udah sampai 7, kita lihat lagi pada blok ke-6. Host pertamanya yaitu 141.8.219. Host terakhir 141.8.254. Jadi user address pada subnet ke-6 yaitu dari 141.8.2.129 sampai dengan 141.8.2.254. Ya. Selanjutnya yaitu untuk nomor 3. Nomor 3 ini soalnya diketahui 7 simbol A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G dengan probabilitas kemunculan masing-masing 0,25, 0,20, 0,15, 0,15 lagi, 0,10, dan F serta G. Di mana G adalah XX untuk nomor kelompok, dan jumlah probabilitas A sampai G sama dengan 1. Maka probabilitas F setelah kita hitung di sini, yaitu adalah 1 dikurangi 0,25 probabilitas milik A, ditambah 0,20 probabilitas milik B, ditambah 0,15 probabilitas milik C, ditambah 0,15 lagi probabilitas milik D, ditambah 0,10 probabilitas milik E, dan 0,03 yaitu probabilitas milik G. Dan prob G yang sudah kita ketahui yaitu sesuai kelompok kita, kelompok 3, makanya di sini probabilitas G adalah 0,03. Dalam soal ini, kami disuruh menentukan 3 hitungan. Yang pertama, tentukan Shannon-Fano code untuk ke-7 simbol tersebut menggunakan tabel. Yang kedua, tentukan Shannon-Fano code untuk ke-7 simbol tersebut menggunakan diagram pohon. Serta yang ketiga, menghitung redundansi dan efisiensi. Langsung saja kita di sini menjawab soal ini. Kita pertama-tama harus menentukan probabilitas G sesuai dengan kelompok kita yang sudah saya sebutkan tadi 0,03. Selanjutnya, probabilitas F di mana didapatkan dari jumlah probabilitas A sampai dengan G harus 1. Maka dari itu, 1 dikurangin probabilitas A, probabilitas B, probabilitas C, probabilitas D, probabilitas E, dan probabilitas G. Maka dihasilkan 0,12 untuk probabilitas F. Selanjutnya, untuk soal yang pertama, Shannon-Fano code untuk ke-7 simbol menggunakan tabel.
caranya yaitu baca semua simbol pada pesan atau teks dan tentukan probabilitas ataupun frekuensi kemunculan masing-masing simbol. Kita di sini sudah mendapatkan probabilitas tersebut kan? Untuk A 0,25, untuk C 0,15, untuk D 0,15, untuk E 0,10, dan untuk F 0,12, serta G 0,03. Langkah yang kedua, mengurutkan simbol berdasarkan probabilitas kemunculan yang dilakukan secara descending. Jika probabilitasnya sama, urutkan indeks simbol secara ascending. Jadi diurutkan nih di sini dari A, B, C, D. C dan D di sini kan nilainya sama ya, 0,15 probabilitasnya. Jadi bisa kita taruh CD ataupun DC. Tapi sesuai dengan langkah yang tadi, harus mengurutkan simbol sesuai yang duluan. Jadi kita taruh di sini saja. Selanjutnya ditaruh di sini F. Kenapa F dulu bukan E dulu? Karena F memiliki probabilitas yang lebih tinggi, yaitu 0,12. Selanjutnya baru E, probabilitas 0,10, dan G 0,03. Selanjutnya, rangkai simbol menjadi dua subset demikian hingga selisih total probabilitas antara dua subset dibuat seminimal mungkin. Nah, di sini kita buat menjadi beberapa stage. Stage yang pertama yaitu ada stage yang pertama, ada stage yang kedua, ada stage yang ketiga, dan ada stage yang keempat. Nah, stage yang pertama kita memisahkan dua subnet dengan semua simbol dalam satu bagian diberi kode 0 dan di bagian lain diberi kode 1. Lakukanlah langkah-langkah tersebut secara berulang kali untuk stage selanjutnya hingga tidak ada subset yang tersisa. Kita lihat di sini pada stage 1. Untuk A, pertama kita kasih dulu nih di sini 0, 0. Setelah angka 0, selanjutnya kita beri 1, 1, 1, 1, dan 1. Oke. Selanjutnya untuk stage 2. Antara 0 dan 0 ini tadi, milik A dan milik B, salah satunya kita harus kasih nilai 0 dan nilai 1. Kita kasih di sini A-nya 0 dan B-nya 1. Sisanya, dua subnet berikutnya kita beri angka 0 lagi. 0 dan 0. Setelah itu, kita tulis di sini 1, 1, 1. Nah, untuk stage 3, untuk kode A dan kode B telah selesai. Mengapa telah selesai? Karena telah terpenuhi untuk subnetnya. Sudah tidak ada yang tersisa. Sehingga didapatkan untuk A 0,0 dan untuk B 0,1. Selanjutnya, tadi di stage 3, setelah A dan B kita skip karena tidak ada, C dan D yang sebelum subnetnya 0 dan 0, kita ganti di sini subnetnya menjadi nilainya 0 dan 1. Selanjutnya, yang biasanya kita taruh di sini 1, 1, 1 untuk F, E, dan G, kenapa di sini ada 0? Karena tidak memungkinkan apabila kita taruh 1 secara ganjil, karena nantinya tidak akan tersisa seperti itu. Maka di sini kita taruh 0, 1, 1. Untuk stage 4, kode C dan kode D telah selesai, tidak ada yang tersisa subnetnya, hingga dihasilkan C 100 dan D 101. Nah, selanjutnya untuk F, karena sudah tidak ada yang tersisa juga di sini, sudah lengkap 110, maka dia di sini menghasilkan kode untuk F yaitu 110. Untuk E dan G, masih ada dua yang tersisa tadi bernilai 1 dan 1. Maka dari itu kita di sini memberi nilai 0 dan 1. Maka dihasilkan untuk E 1110 dan F dengan 4 bit juga 1111. Sehingga bisa saya rangkum didapatkan kode A memiliki 2 bit yaitu 00,
kode B memiliki 2 bit, yaitu 01, kode C memiliki 3 bit, yaitu 100, kode D memiliki 3 bit, yaitu 101, kode F memiliki 4 bit, kode E memiliki 4 bit, yaitu 1110, kode F memiliki 3 bit, yaitu 110, dan kode G memiliki 4 bit, yaitu 1111. Selanjutnya, kita beralih menemukan Shannon-Fano code dengan menggunakan diagram pohon. Nah, kita urutkan sama seperti tadi. A, B, C, D, F, E, G. Masih sama diurutkan sesuai probabilitasnya. Lalu, jumlah probabilitasnya 1, kita pisahkan terhadap 2 subnet yang pertama, yaitu A dan B. Misalnya kita kelompokkan di sini. C, D, F, E, G. Selanjutnya, untuk yang kedua, C, D, F, E, G ini tadi masih bisa dipecah. C, D kita pisahkan menjadi 2 subnet yang terpisah. Selanjutnya menggunakan F, E, G. Setelah itu, dari F, E, G di sini masih bisa dipecah, yaitu untuk F-nya tersendiri dan E dan G-nya menjadi 2 subnet yang terpisah. Mengapa F yang dipindah? Karena F memiliki jumlah bit yang lebih sedikit daripada bit E. Seperti itu. Jika kita jabarkan, maka akan menghasilkan diagram pohon seperti gambar ini. Setelah itu, kita beri di sini angka dia 0, 1, 0, 1, dan seterusnya. Maka didapatkan kode A sama dengan 00, kode B sama dengan 01, kode C sama dengan 100, kode D sama dengan 101, kode E sama dengan 1110, kode F sama dengan 110, dan kode G sama dengan 111. Hasil ini, jika dibandingkan dengan Shannon-Fano code yang tabel, akan mendapatkan hasil yang sama. Bisa kita lihat. Nah, sama bukan? Selanjutnya yaitu menghitung entropi dan menghitung redundansi dan menghitung efisiensi. Yang pertama, redundansi. Redundansi didapatkan dari rumus L-H atau panjang rata-rata dikurangin entropi. Otomatis kita harus menghitung entropi dan panjang rata-ratanya. Untuk menghitung entropi, kita menggunakan rumus sigma probabilitas log 2 dikali dari 1 per probabilitas dari I sama dengan 1 hingga Q. Karena kita memiliki 6 probabilitas A, B, C, D, E, F, G, maka kita di sini memasukkan rumusnya bentuknya seperti ini. Setelah itu kita masukkan sesuai perhitungannya, maka akan didapatkan nilai 2,635. Itu untuk hasil entropi. Selanjutnya, kita menghitung average length atau disimbolkan sebagai L. Nah, average length ini didapatkan dari nilai probabilitas dikalikan jumlah bit yang sudah tadi dihasilkan, bisa menggunakan tabel atau diagram pohon. Untuk probabilitas A, nilai probabilitasnya 0,25, dikalikan jumlah bitnya tadi 2, yaitu 00. Untuk yang kedua, ditambah 0,2 kali 2, probabilitas B, dikalikan jumlah bitnya yang 2, yaitu 10. Selanjutnya yang ini C, D, F, E, dan G. Maka dari itu, average length-nya atau L-nya didapatkan 2,68. Sehingga redundansinya bisa dihitung, yaitu 2,68 dikurangi 2,635 sama dengan 0,045. Kalau kita bentuk dalam persenan, menjadi redundansinya bernilai 4,5%. Selanjutnya di sini, kita menghitung efisiensi. Efisiensi itu apa sih rumusnya? Rumus dari efisiensi adalah entropi per average length dikalikan 100%.
Maka 2,635 dibagi 2,68 dikali 100% dihasilkan efisiensinya adalah 98,32%. Selanjutnya ada nomor 4. Soalnya adalah sebuah sinyal percakapan dengan durasi total 1 menit. Sinyal percakapan ini disampling dengan kecepatan X kHz. X di sini, karena kami adalah kelompok 3, maka kecepatan samplingnya adalah 3 kHz. Kemudian dikodekan. Diharapkan diperoleh SNRQ 40 dB. Full load. Tentukanlah yang pertama A, jumlah bit tiap sampel yang dibutuhkan. Yang B adalah jumlah level kuantisasi. Yang C adalah bitrate dan bandwidth sinyal pulse code modulation. Dan yang D adalah kapasitas memori untuk percakapan selama 1 menit tersebut. Nah, jawabannya yang pertama ada A. Rumusnya itu bit efisiensi sama dengan SNRQ dikurang 1,76 per 60,2. Nah, rumus ini didapatkan dari rumus SNR DB itu sendiri, yaitu 20 log 10 dikali 2N dikali akar 3 per 2. Nah, lalu dari itu didapat 6,02 dikali N ditambah 1,761. Nah, sehingga ditukar jadi N sama dengan SNRQ kurang 1,76 per 6,02. Nah, lalu SNRQ sendiri itu dimasukin karena dalam soal adalah 40 dB, maka kita masukkan 40 dB dikurang 1,76 per 6,02. Sehingga didapatkan 38,24 per 6,02. Terus dibagi lagi sama dengan 6,35. Nah, bit ini kita bulatkan menjadi 6 bit per sampel. Dibulatkan ke bawah. Nah, yang kedua adalah B, yaitu jumlah level kuantisasi. Rumus untuk jumlah level kuantisasi adalah sama dengan L sama dengan 2 pangkat bandwidth per sampel. Nah, kita masukin aja yang dari kita udah dapat bandwidth per sampelnya 6, jadi 2 pangkat 6. Diperoleh hasil yaitu 64 level kuantisasi. Nah, yang ketiga ada C, yaitu bitrate dan bandwidth sinyal pulse code modulation. Rumus bitrate sendiri adalah bandwidth per sampel dikali frekuensi sampling. Nah, kita masukin saja bandwidth per second tadi itu kita dapat 6 bit per second, 6 bit per sampel dikali frekuensi sampling yaitu 3000 yang dari soal. Diperoleh hasilnya adalah 18.000 bandwidth per second atau sama dengan 18 kilobit per second. Nah, untuk bandwidth sendiri, untuk bandwidth PCM, syaratnya adalah harus lebih besar sama dengan dari bitrate dibagi 2. Sehingga kita masukkan saja tadi bitrate-nya dapat 18 kilobit per second. Jadi 18 dibagi 2 yaitu 9 kilobit per second. Nah, yang keempat, yang D, soalnya adalah kapasitas memori untuk percakapan selama 1 menit tersebut. Nah, rumus untuk kapasitas memori sendiri adalah bitrate dikali waktu. Bitrate yang kita peroleh adalah 18 kilobit per second dikali 1 menit. 1 menit itu sendiri sama dengan 60 detik. Maka kita kalikan diperoleh hasil 1080 kilobit per second atau sama dengan 1,08 megabit per second. Selanjutnya untuk nomor 5. Soal dari nomor 5 adalah diketahui sinyal DT min 1, min 1, 1, dan 1, dan di SS kodenya atau kode CP adalah 1, min 1, min 1, min 1.
Kita diminta untuk menggambarkan grafik di bawah ini untuk data atau DT, DSS code atau CP, dan spreading sinyal atau TB. Hasilnya bisa kita lihat seperti ini. Nah, bagaimana sih kok tiba-tiba mendapatkan hasil seperti ini? Bisa kita coba di next slide selanjutnya. Perlu diingat bahwa nilai DT tadi adalah min 1, 1, 1, min 1, 1, 1, nilai CT adalah 1, min 1, min 1, dan min 1. Nah, di sini kita bisa mulai menggambar untuk data dulu, DT. Kita gambarkan selama 4 kali, min 1. 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa sih di sini min satunya selama 4 kali? Karena nanti CT di sini memuat 4 informasi. Begitu. Selanjutnya kita lanjutkan ke nilai DT yang berikutnya, yaitu 1. Selama 4 kali juga. 1, 2, 3, 4. Nah, kita sudah selesai min 1, sudah selesai 1, maka 1 yang terakhir kita lanjutkan. 1, 2, 3, 4. Oke. Sudah didapatkan nilainya, yaitu seperti gambarnya seperti ini. Selanjutnya kita ke yang CT atau DSS code-nya. Kita masukkan 1, min 1, min 1, min 1. Habis itu kita ulangin lagi. 1, min 1, min 1, min 1. Lalu kita ulangin lagi. 1, min 1, min 1, min 1. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita tinggal nih menggambar yang bagian TB atau spreading signal-nya. Nah, untuk TB ini kita bisa lihat pada materi spektrum bahwasanya nilai di sini itu adalah nilai perkalian antara nilai DT dikali dengan CT. Nah, langsung saja. Misal di sini ada min 1, di sini ada 1, berarti hasil perkaliannya adalah minus 1. Untuk selanjutnya, di sini ada minus 1, di sini ada minus 1, hasil perkaliannya berupa nilai 1. Selanjutnya juga masih bernilai 1, masih bernilai 1. Nah, terus di sini 1 dikalikan 1, otomatis nilainya 1. Di sini 1 dikalikan minus 1, hasilnya untuk minus. Minus, seperti ini. Terus 1 dikali min 1 minus, 1 dikali min 1 min 1, 1 dikali 1, balik lagi ke 1, 1 dikali min 1, itu menghasilkan nilainya yang minus, maka ini juga minus dan minus. Akan begitu seterusnya sampai berulang. Bisa kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya kan yang DT bentuknya seperti unit step ya, bisa kita lihat sama di sini. Selanjutnya di sini yang CT yang berwarna biru, seperti itu, bisa kita lihat. Nah, sedangkan untuk yang TB, bisa kita lihat bentuknya sama. Sangat mudah sekali untuk menggambarkan sinyal data, DSS code, dan spreading sinyal atau TB ini. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengetikan, kesalahan diksi kata pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Ini materi kami mengenai sistem telekomunikasi dan pembahasan soal ujian akhir semester. Dari kami kelompok 3 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.